Kawan-kawanku semuanya, pengalaman Galbay Shopee Pay Later, Shopee pinjam selama 4 bulan, tagihan 20 juta lebih ya. Ini minjam apa sampai 20 juta lebih. Jadi sosok ini ungkap cara hadapi DC ke rumah kawan-kawanku semuanya ya. Pengalaman gagal bayar di aplikasi Shopee Pay Later ataupun Shopee pinjam teman-teman semua di sini ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau kalian ingin gagal bayar di aplikasi Shopee Pay Later ya, yang pastinya kalian pasti akan dihubungi oleh tim DC Shopee teman-teman, seperti itu ya. Di mana pengguna bisa berbelanja dulu dan bayar di kemudian hari, itu namanya fitur Shopee Pay Later. Kalau fitur Shopee pinjam itu kalian meminjam uang teman-teman di aplikasi Shopee pinjam ya. Di aplikasi Shopee juga sama teman-teman semuanya ya. Nah, kita langsung saja bacakan pengalaman gagal bayar Shopee pinjam. Apakah Shopee ada DC lapangan? Nah, berikut resikonya kawan-kawanku semua ya, buat kalian ya. Jadi Shopee pinjam merupakan pinjol atau pinjaman online yang ada di Shopee, sama halnya dengan Shopee Pay Later. Bedanya, Shopee pinjam khusus untuk pinjaman uang tunai, sementara Shopee Pay Later untuk pinjaman berupa barang. Perlu diketahui, resiko bagi nasabah yang gagal bayar, apakah akan didatangi oleh tim DC lapangan? Sama seperti pinjol kebanyakan, S-Pinjam menyediakan tenor pinjaman sampai 12 bulan ya, tentu 12 bulan pastinya. Syarat dan proses pencairannya juga sangat mudah dan cepat teman-teman semuanya. Meski begitu, masih banyak debitur yang galbay di aplikasi S-Pinjam ya, sehingga beresiko didatangi DC lapangan. Jadi teman-teman semuanya, ya pastinya Shopee pinjam ternyata belum ada DC lapangan kawan-kawan semuanya ya. Sampai saat ini terkonfirmasi sebenarnya belum ada DC lapangannya. Tapi kalian harus tetap waspada teman-teman semua ya. Tidak ada DC lapangan bukan berarti bikin debitur yang galbay jadi aman-aman saja, karena ada beberapa hal yang sudah pasti bakal terjadi kalau galbay Shopee pinjam. Ya, teman-teman, seperti itu. Yang pertama, jika kalian gagal bayar teman-teman sesuai dengan pengalaman nasabah yang gagal bayar di aplikasi Shopee pinjam, berdasarkan pengalaman banyak orang ya di luaran sana, Shopee pinjam jadi salah satu pinjol yang penagihannya sangat intens. Kalian bisa saja dihubungi oleh tim penagihan hutang setiap hari, bahkan setiap jam. Banyak pula debitur galbay yang sampai ditagih ke kontak yang ada di HP-nya. Itu di kontak darurat ya, mereka ditagih teman-teman, seperti itu ya. Baik itu kontak darurat maupun kontak yang di luar kontak darurat. Selain itu, kalian juga bisa didatangi DC lapangan kalau galbay Shopee pinjam dan Shopee Pay Later dalam waktu bersamaan. Karena Shopee pinjam dan Shopee Pay Later masih berada dalam satu aplikasi teman-teman, seperti itu. Yang kedua, jika kalian gagal bayar ya teman-teman di aplikasi Shopee pinjam, masuk Slick OJK ya. Shopee pinjam adalah pinjaman online yang legal dan berizin. Segala aktivitas kredit yang ada di dalamnya tercatat di Slick OJK, baik yang kreditnya lancar maupun yang kreditnya macet. Untuk itu, meski tidak didatangi DC lapangan Slick OJK, kalian sudah pasti bakal jelek teman-teman, seperti itu ya. Banyak sekali saat ini orang yang bertanya apakah Shopee pinjam ada DC lapangan atau tidak. Jawabannya yaitu ada dan juga tidak kawan-kawan, tergantung daerah kalian ya. Biasanya teman-teman, DC lapangan Shopee pinjam ini akan langsung mendatangi rumah pengguna jika ada penggunanya menunggak sisa pinjaman atau tagihan lebih dari 1-3 bulan ya, sejak tanggal awal jatuh tempo pembayarannya. Sesuai dengan di laman resminya, DC lapangan Shopee ini akan langsung melakukan penagihan uang bagi para penggunanya yang gagal melakukan pembayaran setelah tidak bisa dihubungi, baik itu melalui SMS, email, WhatsApp, atau langsung melalui telepon. Maka untuk itu kalian mungkin sebagai pengguna Shopee harus bisa membayar tagihan tepat waktu. Jika tidak, maka pihak Shopee ini akan secara terus-menerus meneror kalian pengguna dalam waktu 1-2 minggu, bahkan hingga berbulan-bulan sampai penggunanya melakukan penagihan teman-teman, seperti itu ya. Apakah di antara kalian ada yang gagal bayar di aplikasi Shopee Pay Later ataupun Shopee pinjam? Silahkan komentar di kolom komentar kawan-kawan semuanya ya. Dan di sini teman-teman perlu diperhatikan juga, jika kalian pengguna Shopee pinjam meminjam di aplikasi Shopee pinjam, sebaiknya pengguna harus bisa membayar hutang yang ditagih oleh aplikasi tersebut ya. Jika tidak, maka kemungkinan pengguna akan langsung mendapatkan sanksi yang cukup berat. Ada pengguna yang bercerita pengalaman gagal bayar di aplikasi Shopee pinjam di tahun 2024. Kemudian ia didatangi oleh tim DC lapangan Shopee pinjam teman-teman. Dia meminjam di aplikasi 500.000. Setelah itu saya hanya bisa membayar sebesar 250-an ribu saja ya.
Kemudian setelah lama, mungkin lebih dari 1-3 bulan saya tidak membayar pinjaman yang sisanya tersebut. Nah, pas waktu itu saya merasa khawatir dan langsung mencari informasi melalui berbagai sumber mengenai apakah adanya DC lapangan atau tim debt collector lapangan di aplikasi Shopee Pinjam. Tidak lama setelah itu saya langsung didatangi oleh tim DC lapangan Shopee Pinjam ya. Dikiranya siapa, ternyata mereka bermaksud untuk menagih sisa pinjaman yang saya masih belum bayar ya. Bayangkan teman-teman, 250.000 ya kalau kalian minjam di aplikasi Shopee Pinjam, kalian akan didatangi oleh tim DC lapangan teman-teman, seperti itu ya. Nah, itu dia informasi yang bisa gue sampaikan mengenai Shopee Pinjam. Silakan kalian tulis pengalaman kalian di kolom komentar gagal bayar di aplikasi Shopee Pinjam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.